Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 4 mengenai pengenalan operator. Dalam sebuah bahasa pemrograman, khususnya untuk membangun sebuah website, itu wajib mampu mengolah nilai operan atau variabel dan konstanta yang dioperasikan. Kemarin kita sudah belajar mengenai function, konstanta, dan komentar. Hari ini kita akan belajar mengenai operator. Nah, ada beberapa jenis operator yang bisa digunakan. Nah, biasanya untuk nilai operan ini bisa digunakan sebagai operator untuk menjumlah, membagi, pengurangan, dan sebagainya. Nah, operator ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melakukan aksi atau operasi tertentu terhadap nilai operan yang nantinya hasil operasinya itu dapat menghasilkan nilai yang baru. Nah, sementara operan ini adalah nilai yang dilibatkan dalam operasi oleh operator. Ada beberapa jenis operator. Yang pertama ada operator aritmatika yang sering kita jumpai. Misalnya nanti teman-teman bisa mengerjakan latihan di akhir ada menghitung volume kubus, atau nanti mencoba menghitung rumus lingkaran atau rumus persegi panjang. Itu teman-teman biasa menggunakan operator aritmatika. Nah, di sini ada beberapa contoh aritmatika. Ada penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian, sisa pembagian, increment, dan decrement. Untuk operator yang bisa digunakan dalam bahasa pemrograman seperti ini. Ini saya coba buatkan contoh operator aritmatika. Silakan nanti teman-teman coba juga di rumah untuk latihannya, operator aritmatika dan operator-operator lainnya. Kita lihat hasilnya. Untuk operator aritmatika, nah, hal yang pertama kita lakukan adalah mendeklarasikan variabel terlebih dahulu. Kita gunakan adalah variabel string untuk menampung nilai bilangan 1 dan bilangan 2. Bilangan satunya 200, bilangan 2-nya 40. Kemudian kita akan gunakan operator pertambahan. Nanti hasilnya bil 1 ditambah string bil 2. Kemudian tetap untuk melakukan pemanggilan kita gunakan echo. Maka akan tampil hasilnya. Pemanggilannya tinggal string hasil yang di atas. Sama untuk operator aritmatika yang selanjutnya, kita gunakan pengurangan dan pembagian. Sama juga, kita tinggal melakukan pemanggilan dengan menggunakan echo, kemudian string hasil. Jangan lupa operatornya ditambahkan. Kalau pengurangan berarti minus, kalau pembagian berarti garis miring, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada operator perbandingan. Nah, biasanya ini digunakan untuk melakukan perbandingan atau menghasilkan dua nilai tertentu yang nantinya nilainya itu adalah true atau false, benar atau salah. Nah, di sini ada beberapa operator perbandingan yang bisa digunakan di bahasa pemrograman PHP. Ada operator sama dengan, tandanya seperti ini operatornya. Ada tidak sama dengan, seperti ini. Kemudian ada lebih besar. Ada lebih besar atau sama dengan. Lebih kecil. Ada lebih kecil atau sama dengan. Nah, ini adalah untuk nilai-nilainya. Ada hasilnya, misalnya false, 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 true, dan false. Silakan teman-teman coba juga untuk latihan operator perbandingan, hasilnya akan seperti apa. Nah, di sini kita contohkan, kita deklarasikan dulu bilangan 1 200, bilangan 2 40, kemudian ada string
teks 1 PHP, teks 2 PHP. Nah, yang pertama kita akan melakukan operator perbandingan sama dengan bilangan 1 dan bilangan 1 sama dengan, kemudian hasilnya nanti seperti apa. Begitu selanjutnya, silakan nanti teman-teman coba untuk latihan dari operator perbandingan. Yang ketiga ada operator logika. Nah, ini biasanya untuk menyusun kalimat, ekspresi atau ungkapan dari logika. Nah, biasanya hasil operasinya bisa dinyatakan dengan nilai 1 itu jika benar dan nilai 0 jika salah. Ada operator AND atau ditandai dengan N2. Ini operasi logika untuk AND. Kemudian ada OR atau ditandai dengan seperti ini. Ini untuk operasi logika OR. Dan ada XOR. Ini operasi logika untuk exclusive OR. Dan ada ingkaran atau negasi. Teman-teman bisa coba untuk latihan operator logikanya. Hampir sama semuanya, jadi sebelum menampilkan hasil apapun, kita terlebih dahulu mendeklarasikan variabel-variabel yang akan kita gunakan. Baru kita panggil atau lakukan pemanggilan dengan menggunakan echo terlebih dahulu. Ini ada operator string. Nah, operator string ini biasanya digunakan untuk menggabungkan teks. Nah, untuk menggabungkan teks biasanya menggunakan tanda titik. Nah, contoh kita akan menggabungkan teks 1, 2, dan 3. Teks 1 aku sedang belajar, teks 2 pemrograman web, teks 3 menggunakan bahasa pemrograman. Kemudian nanti hasilnya kita akan menggabungkan teks 1, teks 2, dan teks 3 yaitu menggunakan tanda titik. Baru kita melakukan pemanggilan, hasilnya dipanggil dengan echo string hasil dan tampilan hasilnya akan seperti ini. Aku sedang belajar pemrograman web menggunakan bahasa script PHP. Nah, itu tadi beberapa operator yang bisa teman-teman gunakan untuk membangun sebuah sistem informasi. Terserah teman-teman nantinya mau menggunakan apa sesuai kebutuhan. Dicoba terlebih dahulu untuk latihan-latihannya. Dan ini ada latihan untuk membuat volume kubus. Tugasnya silakan dicek lagi di Google Classroom untuk tugasnya seperti apa, kemudian tengah waktunya pengumpulannya seperti apa, teknisnya silakan teman-teman dicek. Untuk pertemuan nanti hasilnya seperti ini, tampilan dari hasil untuk volume kubusnya seperti ini. Mungkin itu untuk pertemuan keempat mengenai pengenalan operator. Jangan lupa teman-teman silakan coba di rumah untuk beberapa operatornya agar bisa diterapkan nanti pada saat pembuatan proyek UAS atau sistem informasi kelompok teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.